emosi, dan biometrik tubuh yang saling terkait dalam menciptakan kesehatan mental yang optimal. Jadi, kalau bicara sugesti, kalau di PH itu kita belajar sugesti berdasarkan konvensional dan reaction. Teknik sugesti kita kan, lebih kalau teknik hipnoterapinya ada lebih 50 teknik hipnoterapi. Tapi di hipnoterapi ada namanya sugesti berenergi. Jadi, tidur orang dengan sugesti berenergi aja dia bisa mudah masuk ke bawah sadarnya. Landasan neurosains terapi hipnoprana. Memahami sifat sistem saraf manusia. Tapi Nopana dibangun di atas fondasi pemahaman ilmiah tentang bagaimana sistem saraf manusia bekerja. Setiap pikiran, perasaan, dan sensasi energi yang kita alami melibatkan aktivitas miliaran neuron yang saling terhubung dalam jaringan kompleks. Neuron adalah sel saraf biologis yang menghasilkan bioelektrik atau energi yang berfungsi sebagai unit dasar komunikasi dalam sistem saraf melalui impuls bioelektrik dan neurotransmitter kimia. Neuron mentransmisikan informasi yang membentuk seluruh pengalaman mental, emosional, dan energi kita. Nah, fondasi ilmiah terapi hipnoprana, neurosains dan kesehatan mental. Neurosains modern telah membuktikan bahwa kesehatan mental tidak hanya tentang kimia otak, tetapi juga tentang bagaimana pikiran, emosi, dan energi bioelektrik berinteraksi dalam jaringan saraf yang kompleks. Penelitian terkini menunjukkan bahwa aktivitas listrik di otak dan tubuh menciptakan medan elektromagnetik yang dapat diukur dan dipengaruhi. Terapi hipnoprana memanfaatkan pemahaman ini untuk mengoptimalkan kesehatan mental melalui regulasi pikiran, emosi, dan aliran bioelektrik. Nah, jumlah neuron dalam tubuh kita ini adalah listrik kan ya. Neuron di otak itu adalah 86 miliar. Sistem saraf pusat itu di tulang belakang kita ya. Itu kurang lebih 1 jutaan lah. Kemudian sistem saraf enterik di pencernaan kita kurang lebih 4%. Ini neuron itu listrik. Ya. Nah, jadi saya katakan ada 86 miliar di otak, di saraf enterik yang kurang lebih 4%, kemudian sistem tulang belakang ada kurang lebih 1 jutaan lah gitu. Nah, peran neuron dalam kesehatan mental. Transmisi sinyal. Neuron mentransmisikan impuls bioelektrik yang membawa informasi tentang pikiran, perasaan, dan sensasi fisik ke seluruh tubuh dengan kecepatan 120 meter per detik. Regulasi emosinya, jaring neuron di sistem limbik, emosi di limbik ya, mengatur respon emosional dan memproses pengalaman emosional, menentukan bagaimana kita merasakan dan bereaksi terhadap situasi. Nah, kemudian energi bioelektrik. Setiap infus saraf adalah arus listrik kecil yang menciptakan medan bioelektrik magnetik di sekitar tubuh. Membentuk apa yang dalam tradisi disebut dengan aura. Nah, teman-teman tahu aura kan ya? Atau energi vital prana. Jadi energi bioelektrik namanya. Nah, kalau kita lihat bahwa bila bioelektrik ini terganggu, tidak seimbang, maka orang itu mengalami gangguan mental. Ingatlah ya. Bila bioelektrik terganggu, tidak seimbang, maka orang tersebut akan mengalami gangguan mental. Sehingga diperlukan intervensi energi di orang itu. Diseimbangkan energi gitu kan ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa ada 3 pilar utama hipnoprana, yaitu mind itu 25%, feel itu 35%, energi itu 40%. Mengapa mind cuma 25%, perasaan 35, dan energi 40%? Nah, bekerja ini secara sinergi untuk menciptakan keseimbangan yang optimal. Tinggal hipnotis ada 3 dimensi kan, dimensi pikiran, dimensi emosi, dan dimensi energi, ya kan? Kalau dimensi pikiran, bikin sadar, bikin bawah sadar, yang mengatur persepsi, belief system, dan pola perilaku kita. Sedangkan dimensi emosi, perasaan, emosi yang diproses melalui sistem limbik dan mempengaruhi kesejahteraan kita. Kemudian dimensi energi bioelektrik yang mengalir melalui neuron dan sistem saraf, menggerakkan semua fungsi tubuh. Jadi kita bergerak ini itu kan energi, gitu ya. Kita bergerak. Saya pernah ngalamin stroke, saya pernah ngalamin palsi, saya pernah mengalami penyakit fisik ya. Nah, fisik itu juga karena tidak bekerjanya neuron listrik kita. Nah, bagaimana cara kita? Ya, kita kerjakan melalui pikiran, perasaan kita dan energi kita. Nah, saya sakit stroke itu 2 minggu, alhamdulillah sehat kembali. Kemudian kita bahas dengan mind, 25%. Pikiran sadar, bawah sadar nih. Pikiran sadar cuma 10%, pikiran bawah sadar 90%. Pikiran 10%, sadar itu adalah korteks prefrontal.
logika, analisa, pengambil keputusan rasional. Sedangkan pikiran bawah sadar itu kurang lebih 90%. Sistem limbik, memori, pola otomatis, belief system, dan trauma tersimpan. Nah, keterkaitan dengan neuroscience, jaringan saraf di korteks prefrontal mengatur eksekusi fungsi tingkat tinggi seperti pencernaan, fokus, dan kontrol impuls. Pikiran bawah sadar yang diproses oleh struktur limbik dan hipokampus menyimpan pola neural yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Nah, fungsi pikiran dalam kesehatan mental. Pertama, fokus dan konsentrasi. Kedua, memori dan pembelajaran ya. Kemudian ketiga adalah belief system. Kemudian keempat adalah sugesti programming. Jadi, bagaimana pikiran ini membuat kita mental sehat atau tidak sehat, gitu kan ya. Nah, jadi masalah main pilar pertama main ini adalah fungsi kognitif. Main mencakup seluruh proses kognitif, seluruh logika, memori, analisa, pencernaan, pembentukan keyakinan. Pikiran adalah alat yang kuat untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. Gangguan mental ketika main tidak seimbang, terjadi overthinking, rumination, self-talk negatif, dan keyakinan pembatas yang menciptakan mental block. Pikiran terlalu aktif justru menjadi sumber stres. Nah, tadi kita udah bahas bagaimana manajemen stres kan ya. Nah, solusi di sini ada mindfulness. Nanti ada latihan kita dalam waktu 11 menit, kita mampu mindfulness, fearfulness, dan mindfulness jadi satu dalam waktu 11 menit. 11 menit kita lakukan itu supaya jiwa kita tenang di akhir sesi ini ya. Kemudian pilar kedua adalah feel, perasaan, emosi, dan koneksi sosial. Pilar feel, perasaan adalah dimensi emosional yang mencakup seluruh spektrum perasaan manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari cinta hingga takut. Ini adalah domain yang paling sering diabaikan dalam pendekatan kesehatan mental konvensional. Teman-teman semuanya, sebenarnya perasaan kalau main visualisasi, kita nggak mungkin bisa menghilangkan ingatan kita, trauma kita. Tapi bagaimana kita mengubah rasa? Yang penting adalah rasa. Karena kekuatan rasa itu 5.000 kali lipat loh. Rasa. Vibrasi rasa itu luar biasa. Jadi, bagaimana kita mampu menghilangkan rasa itu? Walaupun ada gambar seseorang yang pernah jelek pada kita, tapi apabila tidak ada rasa lagi, ya udah itu hanya gambaran biasa aja gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita nolkan rasa itu ubah rasa itu, gitu ya. Jadi kita harus mampu meregulasikan emosi, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan sehat. Emotional awareness, emotional acceptance, emotional expression, dan empati maupun koneksi, gitu ya. Kemudian pilar kedua ini, dimensi emosional kesehatan mental, ada fungsi emosi ini, gangguan emosional. Ini saya agak lebih cepat ya, karena waktu kita tidak begitu banyak. Jadi teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut materi ini. Ini adalah neurosan di balik emosi. Jadi kalau neurosan itu emosi biasanya di sistem limbik. Di sistem limbik ada pusat pemrosesan emosi itu dari amigdala. Amigdala itu ketakutan cuma itu di amigdala sebenarnya. Kemudian hipokampus dan struktur terkait amigdala bertindak sebagai alarm emosional, mendeteksi ancaman dan memicu respon emosional. Jadi ilmiah di situ tuh, kan. Jadi amigdala, hipokampus, kemudian itulah menjadi bagaimana kita meregulasi di sistem saraf kita. Mengapa feel lebih besar dari mind? Tadi feel ada 35% kan, yang mind adalah 25%. Kita bukan makhluk berpikir yang merasakan, tetapi makhluk merasakan dan berpikir. Kita pakai rasa dulu. Sehingga rasa dulu kita merasakan bahwa kita ini. Karena kalau penelitian pun bahwa pusat listrik itu nodasinus di jantung sebenarnya. Pusat listrik, kemudian baru kita ke pikiran kita. Nah, jantung ini yang sangat berperan sekali. Rasa itu di sini nih. Apa-apa rasa, gitu kan ya. Jadi penelitian neuroscience menunjukkan bahwa emosi memproses informasi 5 kali lebih cepat daripada pikiran rasional. Ini karena jalur neural dari talamus ke amigdala lebih pendek dibandingkan ke korteks prefrontal. Emosi juga mempengaruhi lebih kuat terhadap memori dan pembelajaran. Pengalaman yang bermuatan emosional tinggi lebih mudah diingat dan membentuk pola neural yang lebih kuat. Inilah mengapa trauma emosional dapat berdampak jangka panjang karena emosinya lebih mengikat gitu kan ya. Nah, dalam terapi Nopana,
Bekerja dengan dimensi feel berarti membuka, merasakan, dan memproses emosi yang tertekan, memungkinkan penyembuhan emosional lebih mendalam. Nah, kemudian masuk ke aspek ketiga, energi 40%. Energi sini adalah energi bioelektrik yang menggerakkan kehidupan. Pilar energi adalah fondasi terbesar dari kesehatan mental, menurut terapi Prana. Energi bioelektrik adalah kekuatan vital yang menggerakkan setiap neuron, setiap detak jantung, setiap nafas yang kita ambil. Tanpa energi bioelektrik, tidak ada transmisi sinyal saraf, tidak ada aktivitas otak, tidak ada kehidupan. Ini adalah dimensi yang paling fundamental namun paling sering diabaikan dalam pengobatan modern. Nah, apa itu energi bioelektrik? Bioelektrik di level seluler. Setiap sel dalam tubuh memiliki potensial listrik melintasi membran. Neuron, sel otot, dan sel jantung secara khusus menggunakan potensial listrik. Ini berkomunikasi dan berfungsi. Nah, potensial aksi adalah gelombang listrik yang menggerakkan sepanjang neuron dengan kecepatan hingga 120 meter per detik. Memungkinkan komunikasi instan dalam sistem saraf. Nah, kemudian ada medan elektromagnetik tubuh. Aktivitas listrik kolektif dari miliaran neuron dan sel jantung menciptakan medan elektromagnetik yang dapat diukur di luar tubuh. Medan jantung dapat terdeteksi hingga 3 meter dari tubuh kita. Penelitian Hermat Institute menunjukkan medan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan emosional kita. Jadi, kita emosi yang tinggi itu bisa menjangkau orang merasakan emosi itu kurang lebih 3 meter bisa merasakan. Kita lagi emosi, energinya ya, kita bisa merasakan. Nah, energi bioelektrik arus kehidupan. Jadi, impuls saraf sebagai arus listrik, kemudian medan bioelektromagnetik di tubuh kita. Nah, tadi saya bilang, jantung menghasilkan medan elektromagnetik terkuat dalam tubuh. 5.000 kali lebih kuat dari otak. Ya, yang dapat dideteksi hingga beberapa meter dari tubuh. Otak juga menghasilkan medan elektromagnetik yang diukur melalui EEG. Nah, prana, konsep ini kita kan menggunakan prana, energi, bioenergi gitu kan. Dalam tradisi timur dapat dipahami sebagai manifestasi dari energi bioelektrik dan aliran informasi dalam sistem saraf. Meridian dalam akupuntur berkorelasi dengan jalur saraf ya, dan fascia. Nah, ini neuron sign energi bioelektrik, ada potensi membrannya, ada potensi aksinya, ada network activity, transmisi sinaptik. Ini adalah gelombang otak sadaran. Nama gelombang ini juga merupakan frekuensi, juga merupakan energi kan ya. Ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta itu tertidur. Jadi, tapi Prana bekerja dengan mengubah pola gelombang otak melalui tenderisasi, meditasi, dan pernapasan, membawa kesadaran dari beta, stres ke alfa, dan kemudian theta. Nah, mindset, feeling set, dan energy set menurut neuroscience. Ini adalah pola pikir dan pola rasa. Nah, ini mindset ini pola pikir, pola rasa, dan pola energi. Ya kan, ya. Ini emang kali ini pembahasan kita lebih banyak teoritis. Karena kita penting, teori itu memperkuat keilmuan kita gitu lah. Supaya kita nggak salah dalam cara berpikir kita gitu ya. Semua harus ada keilmiannya gitu. Jadi mindset ini neural cognitive system. Nah, kenapa pola pikir itu terjadi kan gitu? Kita sama, oh mindset, kenapa itu bisa kok? Kenapa bisa? Sama. Kenapa sugesti itu bisa tertanam pikiran? Tahu nggak kenapa? Secara neuroscience. Kenapa sugesti itu bisa mengubah kita? Kalau teman-teman tahu semua bahwa mengapa sugesti itu mampu mengubah orang. Nah, menurut neuroscience adalah saat kita bersugesti, karena otak kita tuh neuroplasticity, plastik. Jadi, saat kita bersugesti, sel saraf kita berkembang, menambah jaringan baru. Nah, kita ngasih sugesti di pikiran bawah sadar itu membuat otak kita membuat jaringan saraf baru. Semakin jaringan saraf baru ini semakin banyak, maka menjadi bagian dari kita. Ya, sehingga jaringan saraf ini kenapa orang yang awet muda, umur tua sekali, umur 80, 90 tahun. Karena dia berpikir. Saat dia berpikir, maka itu jaringan sarafnya menambah. Orang udah pensiun kadang-kadang lemah, lesu, cepat meninggal. Kenapa? Dia nggak berpikir. Karena saat kita berpikir itu, apalagi self-talk, tambah yang lain, maka menambah jaringan sel saraf bawah. Sehingga sugesti itu kuat dalam pikiran kita. Hanya saja sugesti itu baik atau tidak baik, ya kan?
masuk ada yang tidak baik, jadilah kita masuk bawah sadar misalnya. Jadi itu menambah jaringan saraf baru. Jadi, ya. Jadi, kalau mindset pola pikir yang dibentuk oleh jutaan koneksi sinaptik di dalam otak kita. Setiap pikiran, keyakinan, dan interpretasi realitas menciptakan jalur neural yang semakin kuat seiring dengan pengulangan. Proses ini melibatkan area prefrontal cortex yang merupakan pusat komando untuk logika, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Mindset terbentuk dari akumulasi pengalaman hidup, sistem keyakinan yang dianut, dan cara kita menginterpretasi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, kenapa berpikir jadi pemarah, ya kan? Marah terus. Karena kalau marah ini bahasa saya itu orang yang terlalu cepat dalam merespon. Kalau dia melambatkan merespon, sebenarnya nggak marah. Jadi uh, mindset ini menurut Neurosen seperti ini. Dia itu ya. Ada dua jenis mindset kalau kata. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Ya, keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah tetap dan tidak dapat berubah. Fixed mindset. Pola pikir ini membuat neuron menjadi stagnan dan menghambat perkembangan potensi diri. Menghindari tantangan, mudah menyerah, saat kesulitan, melihat usaha sebagai sia-sia saja, kemudian mengabaikan kritik yang bermanfaat. Sedangkan growth mindset, mindset yang selalu bertumbuh ya. Ini keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui dedikasi dan kerja keras. Pola pikir ini memanfaatkan neuroplastisitas untuk terus bertumbuh dan berkembang, menerima tantangan dengan antusias, bertahan saat menghadapi hambatan, melihat usaha sebagai jalan menuju ke penguasaan, belajar dari kritik dan kegagalan. Nah, prinsip neuroscience dalam mindset tadi nih ada neuroplasticity, otak yang dapat berubah-ubah. Ya. Otak memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk koneksi neural baru dan mengubah struktur sinaptik sesuai dengan pola pikir dan latihan fokus yang konsisten. Ini bukti bahwa kita dapat mengubah diri kita kapan saja. Di sugesti berulang-ulang itu mindset kan jadi pikiran sadar kita laku berulang-ulang. Ini mindset kita kan. Nah, itu kenapa? Menambah jaringan sel-sel baru gitulah. Jadi, pikiran positif ada kimia bahagia. Pikiran positif secara aktif meningkatkan produksi dopamin. Tadi udah jelaskan, dopamin bahagia, ada serotonin di otak. Kedua transmitter ini berperan penting dalam meningkatkan kreativitas, motivasi, dan perasaan sejahtera secara keseluruhan. Pikiran negatif lebih banyak aktif amigdala tadi ini. Cemas dan lain gitu kan ya. Takutan. Nah, sebaliknya pikiran negatif mengaktifkan amigdala, pusat respon rasa takut di otak. Hal ini menyebabkan penurunan drastis dalam kemampuan berpikir rasional dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ini kalau kita mau latih programming mindset, pertama self-talk positif berbasis neural. Ubah dialog internal negatif menjadi afirmasi positif yang berdayakan di internal kita. Kemudian praktek visualisasi dan afirmasi saat mau tidur dan bangun tidur ketika otak paling sangat responsif, sangat reseptif. Kemudian mindfulness thinking, sadari isi pikiran tanpa menolak atau melekat. Padanya hanya mengamati dengan penuh kesadaran. Jadi mindfulness adalah kesadaran. Ya. Jadi kalau mengubah mindset kita ubah kata-kata kita, kemudian lakukan afirmasi, kemudian kita visualisasikan, maka bisa mengubah. Nah, waktu yang tepat mau tidur dan saat bangun tidur. Sehingga ada jurnal syukur ya. Jurnal syukur sebelum tidur maupun jurnal syukur setelah bangun tidur. Gitu ya. Nah, feeling set ini sistem emosional neural. Di mana sih letaknya? Sistem pengolahan emosi yang terhubung dengan limbik sistem yang mencakup amigdala, hipokampus, dan hipotalamus. Ketiga struktur otak ini bekerja bersama untuk memproses dan mengatur respon emosional kita. Amigdala, pusat proses emosi terutama rasa takut dan ancaman bertindak sebagai alarm sistem emosional tubuh. Hipokampus, pusat memori yang mengaitkan emosi dengan pengalaman masa lalu membentuk asosiasi emosional. Kemudian hipotalamus mengatur respon fisiologis terhadap emosi, mengontrol hormon dan sistem saraf otonom. Perasaan adalah energi kimiawi yang mengalir dan mempengaruhi seluruh sistem tubuh dari detak jantung hingga sistem kekebalan tubuh kita. Ini pikiran, loop pikiran, emosi, dan perilaku. Ada pikiran, ada emosional, ada behavior, jadi perilaku. Dan pikiran dan perasaan itu nanti jadi perilaku. Nah, perilaku ini juga merupakan gerak, bisa juga ke energi kita. Kan, ya? Jadi, yang penting untuk diingat, ketika emosi negatif terus dipertahankan dan tidak diproses dengan baik, akan terbentuk emosional block yang menghambat aliran energi dan kesehatan mental kita.
Nah, ini prinsip neurosan dan feelings. Prinsip tadi ada amigdala, hijack, memory, consolidation, dan hormon kebahagiaan. Ya. Nah, bagaimana latihan mengolah feeling set, mengubah pola rasa kita, latihan merasakan emosi sepenuhnya tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Biarkan emosi itu hadir, sadari saja lokasinya tubuh. Jadi, kalau kita dirasakan, di masih ada rasa sakitnya, rasa itu apa di perut, apakah di jantung, atau di kepala kita, di masa kita amati gitu ya. Kemudian heart coherence breathing. Kemudian kita lakukan teknik pernapasan yang sinkron dengan detak jantung untuk menciptakan koherensi antara jantung dan otak. Bisa tarik nafas selama 5 hitungan, tahan nafas, kemudian hembuskan selama hitungan. Ini nafas. Karena tadi saya bilang bahwa antara pikiran, perasaan, dan energi itu jembatan ada nafas. Nanti kita belajar nafas seperti apa gitu ya. Kemudian kita reframing pengalaman, ya kan? Menyadari pengalaman negatif masa lalu dan secara aktif mengganti makna pengalaman tersebut dengan interpretasi baru yang lebih positif. Jadi kalau kita ada masalah dengan orang tua atau dengan pacar, lihat, oh dia putus saya, berarti dia bukan orang terbaik dalam hidup saya. Apabila dia memutus hubungan kita gitu kan. Nah, kita lihat positifnya, berarti dia itu bukan jodoh terbaik buat kita. Ya, kita ubah reframing, kita ubah hal yang negatif, kita ubah hal yang positif. Kemudian ada gelombang otak dan medan jantung. Nah, gelombang otak ini kan ada beta, alfa, theta, dan delta. Kemudian kalau di jantung ada medan elektromagnetik jantung. Jadi jantung menghasilkan medan elektromagnetik yang paling kuat dalam tubuh, bahkan dapat dideteksi hingga beberapa meter dari tubuh. Ketika pikiran perasaan selaras, tercipta state of coherence, medan energi harmonis dan kuat. Di sebaliknya, konflik antara pikiran perasaan menciptakan medan energi yang kacau dan energi yang blok. Ya, ini ada energi set, sistem elektrik ini secara ini berapa menit lagi ya, Ibu Lucy? Berapa menit lagi saya? 13 menit lagi, Coach. Oke, terima kasih. Tinggal lagi. Ya, jadi energi adalah sistem bioelektrik di tubuh kita. Pola energi. Tubuh manusia pada dasarnya adalah sistem bioelektrik yang kompleks. Setiap neuron dan otak dan sistem saraf bekerja dengan impuls listrik yang menghasilkan medan elektromagnetik di sekitar tubuh kita. Jadi kontribusi energi itu menurut Indoprana 40% kekuatan manusia berasal dari sistem energi bioelektrik. Kekuatan medan jantung, jantung memancarkan medan elektromagnetik 60 kali kuat dari otak. Kemudian di sel ada 100 triliun sel dalam tubuh kita ya. Sel. Energi ini mengalir melalui medan elektromagnetik tubuh dan sistem saraf, menciptakan aura energi yang dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau ngomong aura itu, kalau orangnya lesu, wajahnya pucat, aura yang tidak nyaman, pasti ada masalah seorang itu fisik ataupun mental. Kini kelihatan tutur wajahnya tidak nyaman, dia itu bisa kelihatan tidak semangat. Tapi kalau auranya bagus, semangat, antusias, bergembira, berarti energinya bagus lah gitu. Ya, kita bisa lihat secara kasat mata lah gitu ya energi itu. Bagaimana latihan menguatkan energi? Bisa dengan kita meditasi untuk mengaktifkan 11 cakra. Banyak orang tahu 7 cakra. Tapi di Nopana ada 11 cakra. Apa sih 11 cakra itu kan ya? Di saya itu ada 11 cakra. Bukan 7 cakra atau 9 cakra. Kemudian kita grounding dan centering. Teknik menyalurkan energi berlebih ke bumi. Dan jadi grounding itu dia masuk ke kepala kita, energi itu kita rasa energi itu mengalir ke bumi. Grounding dan kita menetralkan tubuh kita yang negatif itu turunin ke bumi. Ya. Kemudian bisa lakukan dengan pernapasan. Seperti apa pernapasan nanti kita bahas. Kemudian menyelaraskan frekuensi otak dan jantung melalui visualisasi cahaya dan pernapasan harmonis. Nah, sekarang kita bahas tentang mental block. Ada emotional block, ada energy block. Ya kan? Negatifnya adalah bahaya apabila kita memiliki mental block, emotional block maupun energi yang block. Jadi, pikiran negatif, mental block adalah pikiran yang pola pikir negatif dan keyakinan pembatas yang menghambat potensi mental. Emotional block adalah emosi yang terpendam dan trauma yang tidak terproseskan. Energy block adalah stagnasi aliran energi bioelektrik yang menyebabkan kelelahan, aura kotor. Jadi tadi saya bilang ada cantik ganteng tapi sudah dapat jodoh, pintar tapi sudah mendapat kerjaan, gitu kan ya. Atau dia lemas, lesu, tidak ada tenaga, itu energi keblok juga, gitu kan ya. Secara kelihatan di fisiknya. Mental block adalah ketika pikiran menjadi penjara.
penjara mental kita nggak bisa kita terobos. Tapi kalau penjara fisik, sel ya mungkin bisa kita kabur. Tapi penjara mental nggak bisa. Itu udah seperti penjara. Jadi akhir masalah mental block terbentuk dari ketika pola pikir negatif, keyakinan pembatas, dan dialog internal destruktif mendominasi aktivitas kognitif kita. Overthinking, self-talk negatif, dan ruminasi menciptakan loop neural yang memperkuat pola-pola tidak sehat. Jadi secara neurologis, mental block melibatkan aktivasi berlebihan di prefrontal cortex dan amigdala, menciptakan respons stres kronis yang menguras energi mental dan menghambat kreativitas serta mengambil keputusan, overthinking, dan lain-lain ya. Nah, emotional block luka yang tersembunyi, trauma masa lalu, emosi yang terpendam, uh, luka karena relasisional, pengalaman penolakan, pengkhianatan, inner child dan lain itu kan ya keblok gitu. Nah ini bahaya juga kan apabila kita punya emosional keblok. Emotional block lebih dampak pada trauma, kesedihan terpendam, kemarahan tersimpan, ketakutan lebih kronis. Energi block stagnasi energi vital. Jadi fenomenanya adalah kelelahan tanpa sebab. Energi block adalah stagnasi dalam aliran energi bioelektrik tubuh menyebabkan kelelahan kronis, psikosomatis, perasaan kosong meskipun tidak ada penyakit fisik yang tendensis. Jadi dicek dokter kok tidak ada masalah gitu kan ya. Oh, ternyata ada sebenarnya ada energi. Pernah pengalaman saya orang itu kalau pinjak kaki sakit sekali dia, sakit. uh, Cek ke dokter nggak ada masalah gitu kan ya. Ini sebenarnya ada penumpukan energi yang negatif gitu kan ya. Kenapa? Karena emosi dia akhirnya energi keblok gitu. Nah, bahasanya kita buang. Nah, di Indoprana, bagaimana cara membuang di Indoprana adalah kita membuang energi negatif, memberikan energi positif. Ya, dalam terapi Indoprana adalah energi itu terbuang melalui cakra. Buangnya pakai ini, tangan sebelah gini. Ambil, buang. Kalau kita kasih energi positif, kita kasih energi, kita putar kanan gitu. Saya dalam jam. Kita kasih energi. Nah, energi bukan energi kita, tapi energi alam semesta. Level 1, 2 itu masih energi alam semesta. Tapi kalau level master berbeda. Dan energi itu berwarna. Ya, berwarna. Ada hijau, ada merah, ada kuning, dan lain-lain. Ya. Jadi energi ke blok. Jadi bisa mengalami kelelahan kronis tanpa sebab, gejala psikosomatis, sakit kepala, tensi, nyeri punggung, perasaan berat atau kosong di dada, sulitan bangkit dari tempat tidur meski cukup tidur, lack of activity dan antusiasme hidup. Jadi itu ini dampak blokade terhadap kesehatan mental, gangguan kecemasan, depresi, gangguan psikosomatis. Aliran energi. Nah, tadi saya katakan di Nuprana itu ada 11 cakra. Pertama ada cakra mahkota di sini, kemudian cakra dahi, 2, cakra asna, kemudian cakra tenggorokan, kemudian cakra jantung, kemudian ada cakra solar plexus, emosi itu di ulu hati, kemudian cakra limpa, cakra pusar, kemudian cakra sek, kemudian cakra mengmen. Mengmen itu cakra belakang pusar. Itu kalau orang yang tidak ada tenaga, biasanya kita kasih tenaga, tembak energi itu dia langsung punya, langsung energinya naik gitu. Tapi untuk yang darah tinggi nggak boleh kita kasih energi di cakra mengmen. Jadi cakra bawah sebutnya adalah cakra dasar, cakra sek, dasar pusar, mengatur fungsi spiritual, vitalitas fisik, dan koneksi dengan dunia material. Cakra tengah itu solar plexus, di sini ulu hati, kemudian cakra limpa, cakra jantung, jantung tengah jantung ya. Jembatan antara fisik dan spiritual mengatur ego, emosi, dan koneksi sosial. Kemudian cakra atas adalah tenggorokan, cakra asna, cakra dahi, cakra mahkota, mengatur komunikasi. Jadi kalau terhambat yang mana, berarti ada cakra bermasalah gitu kan. Jadi biasanya tubuh aura kita ini normal itu 12,5 cm. Kalau orang yang sakit fisik dan mental, aura itu cembung dan cekung. Maka kita akan normalkan di tubuh aura dia itu normal. Setelah normalkan dia, maka itu normalkan juga di sistem cakranya. Kalian akan apa mengalami peka. Kita harus peka di pendopanan, kita harus peka. Apakah cembung, apa enggak? Karena ini energi bisa kita terasa mental tidak mental energi kita. Jadi oh ini ada cembung, berarti kita perbaiki di situ tuh. Di tangan kita harus peka gitu kan ya, harus peka. Jadi uh, dengan cek energi optimal terjadi ketika aliran lancar dari cakra mengembang sumber itu naik ke mahkota. Itu lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Maka dia yang bagus.
Kalau rezeki terhambat biasanya di cakra dasar bermasalah, gitu ya. Orang yang susah tidur mana cakra dasar bermasalah. Jadi cakra itu sangat berpengaruh baik di fisik maupun di mental. Sehingga kalau belajar Nirvana kita bisa nyambung fisik, betul-betul fisik ya, bukan karena sugesti. Ada 63 jenis penyakit kalau belajar di terapis, 63 jenis penyakit fisik lah gitu. Selain mental ya. Di sistem cakra ada pusat energi tubuh. Dalam terapi Nirvana, cakra adalah pusat-pusat energi bioelektrik yang mengatur fungsi fisik, emosional, dan spiritual. Neuroscience modern menemukan bahwa lokasi cakra berkorelasi dengan plexus saraf mayor dan kelenjar endokrin penting. Terapi Nirvana mengenai 11 cakra utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam kesehatan mental dan fisik. Ketika cakra ini seimbang, dan energi mengalir dengan lancar, kesehatan optimal akan tercapai. Jadi ada 11 cakra dalam sistem Nirvana. Nah, yang lain mungkin tahu 7 ataupun 9, ya kan? Oke. Cakra pertama cakra mahkota, letaknya di puncak kepala. Ya, korelasi dengan neuroscience, cortex parietal superior yang terlibat dalam pengalaman transidental dan kesadaran diri tingkat tinggi. Ya. Jadi kalau gangguannya kebingungan, eksistensi, kehilangan makna hidup, spiritual krisis. Cakra dahi ini lokasi di dahi, di sini dahi ya. Korelasi neuroscience area prefrontal ventromedial yang berperan dalam pengambilan keputusan, intuitif, dan proses informasi holistik. Gangguan intuisi, kebingungan dalam pengambilan keputusan, besar disconnect dari inner guidance. Ada cakra asna, ini mata ketiga. Jadi kalau buka mata batin orang biasanya memiliki cakra asna tuh bukaannya. Jadi dia alis ini tengah dua alis. Jadi korelasi dengan neuroscience adalah korteks prefrontal dorsolateral yang mengatur fungsi eksekutif, konsentrasi, dan working in memory. Jadi, gangguannya brain fog, kesulitan konsentrasi, masalah memori, overthinking. Ini cakar tenggorokan, letaknya di tenggorokan. Ada ini minor, ada minor juga, minor agak di bawah sedikit. Korelasi area Broca di lobus frontal kiri yang mengatur produksi bahasa dan ekspresi. Ini cakar jantung di pusat dada, cinta kasih, sayang, koneksi emosional. Sistem saraf jantung ada 40.000 neuron dan insula yang memproses empati dan kasih sayang. Ada cakra plexus, kepercayaan diri dan ego sehat di ulu hati. Korelasi neuroscience plexus, celiac, sistem saraf otonom, dan striatum ventral yang terkait dengan reward dan motivasi. Cakra limpa, sisi kiri perut, area limpa. Neuroscience sistem imun dan koneksi dengan sistem saraf yang mengatur respon terhadap stres dan toksisitas. Gangguannya mudah terpengaruh dengan energi negatif orang lain, energi lesu, dan serta interaksi dengan sosial. Ada cakra pusar, lokasi di pusar kita. Korelasi neuroscience sistem saraf enterik dengan 100 juta neuron disebut dengan otak kedua yang memproduksi 95% serotonin tubuh. Cakra seks, kreativitas dan vitalitas seksual, lokasi bawah pusar, area panggul di daerah kemaluan kita katanya. Kemudian cakra dasar, lokasi dasar tulang punggung belakang. Jadi kalau Kundalini itu ya, maksudnya dimulai dengan tulang cakra dasar ini. Ini batang otak dan sistem simpatis yang mengatur respon survival dan rasa aman. Jadi orang yang susah tidur tuh biasa cakra dasar terlalu aktif, tahu sangat aktif. Rezeki saya pun cakra dasar kurang baik. Kemudian ada cakra Mengmen, sumber bioenergi tubuh, lokasi di perineum antar anus dan organ itu pas di belakang cakra pusar. Korelasinya sana plexus saraf, pudendal, dan koneksi dengan semua sistem saraf tubuh. Ini maaf teman-teman ya, bahasanya dengan neurosan ya, mungkin agak pusing-pusing sedikit. Jadi ada interkoneksi 11 cakra. Ke-11 cakra tidak bekerja dengan secara terpisah, tetapi sebagai sistem yang terintegrasi. Energi bioelektrik mengalir dari cakra Mengmen, sumber kata, menuju cakra mahkota. Oke, ini kita cakra selesai dulu. Nah, integritas 3 pilar ini, dari mental block itu untuk jadi dibaikan menjadi mindfulness, feelfulness, dan energyfulness. Gitu. Nah, mindfulness, feelfulness, energyfulness ini bila melebur itu menjadi oneness. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap pikiran, mengamati aktivitas mental tanpa terjebak di dalamnya. Feelfulness, kesadaran penuh terhadap perasaan, emosi, membiarkan emosi hadir dan memberikan informasi. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap energi dan alirannya, merasakan vitalitas energi. Ketiga praktek ini saling memperkuat. Mindfulness menciptakan ruang mindfulness. Ada yang bocor. Akses ke energyfulness. Dan energyfulness memperkuat kapasitas mindfulness dan feelfulness. Nah,
Ini mindfulness, ini kita konsep mindfulness nanti bisa baca, karena saya akan sampai di mindfulness dulu ya. Mindfulness kesadaran penuh pada pikiran. Ini prakteknya melalui mindful breathing, melalui napasan, kemudian thought observation, mengamati pikiran sebagai awan datang dan pergi tanpa terjebak atau mengidentifikasi dengannya. Kemudian mindful activities, membawa kesadaran penuh ke aktivitas sehari, seperti makan, berjalan. Kita sadar lagi makan. Buatnya kita makan itu tidak dalam kesadaran, makanya habis aja. Karena mindfulness adalah bagaimana kita menikmati momen setiap ada. Sadar. Di sholat kita sadar lagi sholat gitu lah. Banyak orang tidak sadar gitu kan ya. Kemudian konsep mindfulness hadir penuh dalam rasa. Ya, yang Anda rasakan adalah yang Anda sembuhkan, yang Anda hindarin adalah yang terus menghantui Anda. Ya. Kemudian mengapa mindfulness penting? Bisa ini karena dalam ini ya waktunya. Ini teknik ekspresi emosi. Pertama, identifikasi dua emosi target, kemudian reaktivasi dalam kondisi aman, kemudian introduksi pengalaman korektif, integrasi dan konsolidasi. Ini praktik mindfulness, nanti bisa baca, nanti boleh tanyakan juga. Ini konsep mindfulness ada penuh dalam energi. Mindfulness adalah konsep revolusioner dalam terapi prana, membawa kesadaran penuh ke dimensi energi bioelektrik tubuh. Ini adalah praktek merasakan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aliran energi vital. Ketika dengan neuroscience, penelitian tentang bioelektrik menunjukkan bahwa kesadaran dapat mempengaruhi aktivitas listrik tubuh. Praktek energi mindfulness meningkatkan koherensi jantung dan otak dan menyinkronkan gelombang otak. Jadi, mindfulness adalah kesadaran energi bioelektrik. Jadi, sisi tubuh kita di mana sih? Kesadaran terhadap energi fisik kita, capeknya, lokasi sakitnya di mana letaknya, kemudian lakukan pernapas genetik, pusat energi, getaran energi, kemudian kasih aliran prana. Kemudian fenomena bioelektrik yang dapat dirasakan ada sensasi tangan, kehangatan, semutan, ada perasaan ada sesuatu di antara dua telapak tangan dan lain. Jadi kalau teman-teman kasih energi gini, kasih aliran gini, kasih energi propulsor ini, kasih tangan aliran kan, nah, kita gini nih, biasanya kita rasa ada gelombang tubuh kita diginiin atau kita giniin, ada sensasi gitu. Nah, gitu lah. Jadi fenomena bioelektrik yang dapat dirasakan dari sensasi tangan, aliran di tulang tulang belakang, medan di seluruh tubuh kita, kemudian ada aktivasi cakra. Nah, bila ini kita leburkan, maka disebut dengan oneness. Nah, oneness ini kesadaran murni. Kalau bahasa neuronnya homeostasis namanya. Nah, oneness adalah meneburkan 3 pilar. Ya, dan oneness Anda tidak lagi bermeditasi, tapi Anda menjadi meditasi itu sendiri. Nah, Di ya. normal apa sih? Nmax, bawa merah sama merene untuk Nah, nganu. jadi oneness adalah kesadaran murni. Ini Pak Arya kita akan praktek Dokter. dulu, kena Kan waktunya ada ini ya. tiga Di mana adalah kesadaran tertinggi di mana mindfulness, Arya. mindfulness, dan mindfulness melebur menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini bukan sekedar konsep Ayo lah, teoris, bos. tapi pengalaman nyata yang dapat dirasakan di diukur secara fisiologi. Ya. Mohon maaf moderator, itu Pak Arya bocor. Tolong di-mute. Jadi manfaat mencapai oneness adalah resiliensi tinggi, kemudian kedalaman emosional, Arya Jamar. kebebasan internal, kejernihan mental, vitalitas optimal, makna hidup berbeda dibanding sebelumnya. Nah, jembatan menuju oneness adalah nafas, ingatlah. Dari mindful energy ini jembatan itu Ada yang adalah bocor. nafas. Arya Orang Jamar. sakit, waktu lihat nafas pasti cepat. Orang marah pasti nafasnya cepat. Moderator mungkin di mute aja dulu semua, baru nanti pembicaranya Arya bisa Jamar. buka. Iya, iya, iya. Atas nama Arya Zamar, Ibu Moderator. Iya, iya, iya. Arya Jamar. Nggak bisa ini. Arya Jamar. Hostnya Ya, hostnya itu yang bisa nge-mute tuh. Hostnya siapa hostnya? Arya Jamar ini nggak bisa saya yang Pak ini. Khairuzen, mohon maaf mungkin bisa di mute Iya. karena hostnya Pak Khairuzen itu. Tunggu ya. Oh tadi Coach Zen ya, udah out ya beliau. Hostnya coachnya boleh minta tolong unmute semua nggak coach?
Iya, saya nggak bisa ngapakan itu, nggak bisa Iya, diklik soalnya Bu mic-nya. moderator bukan co-host atau host. Iya, nggak bisa. Lanjut, Coach. Oke, lanjut Coach. Lanjut, lanjut, Coach. Oke ya. Oke, saya sekin dulu. Oke. Memang teman-teman pembahasan ini emang agak ribet kali ya, pemaham. Tapi kalau pelan-pelan kita akan belajar lagi, akan mengerti hal itu. Gini teman-teman, kalau kita lihat masalah nafas, semua orang sakit fisik dan mental, lihatlah. Dan napas pasti cepat. Marah itu napasnya pasti cepat. Kalau napas cepat, itu pasti dia mengalami sakit fisik ataupun sakit mental. Jadi gimana supaya sabarnya? Udah kamu sabar deh. Gimana bentuk sabar? Nah, bentuk sabar adalah bagaimana kita melambatkan nafas. Saat kita bisa melambatkan nafas, napas yang lambat dan dalam ya. Lambat dalam itu kita masih diafragma kita mengembung gitu kan ya. Nah, saat kita melambatkan nafas, maka detak jantung kita lebih tenang. Orang panik itu sama. Gimana supaya tidak panik? Lambatkan nafas. Kunci cuma satu itu, lambatkan nafas. Semua teman-teman saya anxiety, biasanya kita belajar dengan nafas. Napas yang baik itu 1 menit itu 5,5 kali. 1 menit. Sedang orang sakit bisa 1 menit 60 kali. Kenapa? 60 kali bayangin. 20 kali ya lebih tidak sehat. Kalau kita ingin sehat, minimal napas kita 1 menit 7 kali dalam satu napas, 7 kali. Bagus tuh 5,5 kali, 6 kali lah gitu. Kita akan sehat tubuh fisik kita. Jadi kalau teman-teman stres apapun, ya ubah nafas. Cepat lihat nafas, perbaiki nafas kita. Hitung nafas kita pelan-pelan. Bila kita mampu setiap menitnya 6-7 kali nafas, maka kita sehat fisik dan sehat mental. Kuncinya itu. Bagaimana kita nafas sehingga namanya sadar bernafas. Kita nafas suka lupa. Jalan lupa nafas. Padahal kita hidup tuh kena nafas. Sehingga gimana kita sembuh, kuncinya tadi jembatan semua itu adalah nafas sebagai penghubung dimensi itu. Kunci utamanya nafas. Sadar dalam kita bernafas. Saat kita bernafas, kemudian bahwa kita sadar dalam mind, mengamati pikiran kita. Kita sadar terhadap emosi di kita. Kita sadar terhadap energi yang di tubuh kita. Nah, bila kita mampu sadar nafas, sadar pikiran kita, perasaan kita, maka kita akan sehat. Karena nafas adalah salah satu fungsi fisiologis yang beroperasi secara otomatis melalui sistem saraf otonom, namun juga dapat dikontrol secara sadar melalui sistem saraf voluntary. Ini menjadikan nafas sebagai jembatan unik antara kesadaran dan ketidaksadaran atau mind field energy. Jadi kita suka lupa dengan nafas kita. Kalau saya ada zikir, saya zikir nafas gitu. Jadi nafas itu, sadar nafas itu membuat kita sehat. Nah, semua teman-teman boleh lihat lah, semua yang sakit, panik fisik pasti nafasnya cepat. Latih nafas, bisa sehat kembali. Nah, sederhana aja sebenarnya bentuknya. Ya, stop. Nah, jadi neurosan pernapas nervus vagus. Jadi ada namanya saraf vagus. Jadi jembatan itu dalam saraf vagus ya. Nervus vagus adalah saraf kranial terpanjang yang menghubungkan otak dengan hampir semua organ vital dalam tubuh. Jantung, paru-paru, sistem pencernaan. Saraf ini adalah komponen utama sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk respon, rest and digest. Pernapasan dalam dan lambat, terutama dengan eksalasi yang lebih panjang dan inhalasi merangsang. Jadi, napas panjang, tahan, hembuskan perlahan. Nah, napas lambat dan dalam. Apa sih lambat dan dalam? Banyak apa tuh? Lambat dan dalam. Kenapa secara perlahan-lahan dan dalam? Dalam itu berarti dipegang perut kita ini mengembung. Itu dalam.
Bukan di dada ngembungnya, tapi di perut ngembung. Napas yang dalam, Pak, itu pelan-pelan tahan, ini gembung. Itu eh, diafragmanya di situ, ya. Terutama dengan eksalasi itu ngeluarin nafas yang lebih panjang dari inhalasi. Nah, keluar nafas itu lebih panjang daripada tarik nafas. Ini merangsang nefus vagus, mengaktifkan pagal baterai yang memperlambat detak jantung, menurunkan Coach, tekanan darah, dan menenangkan respons stres. Aktivasi sistem mohon parasympatetik. maaf, Coach. Ya, Mohon maaf, Coach. Waktunya udah habis. Kita masuk ke sesi tanya jawab. oke. Sebenarnya ini perhatiin dulu ya. Saya ini satu sedikit lagi nih. Jadi bagaimana kita praktik awareness? Pertama adalah mindfulness. Itu 2 menit. Mindfulness udah menit, amati pikiran tanpa menghakimi. Ya, duduk dengan nyaman, tutup mata, arahkan pandang ke bawah, bawa kesadaran ke atas pikiran kita. Kita amatin. Kita sebagai pengamat pikiran kita, ya. Jangan kita masuk dalam pikiran itu sebagai pengamat, ya. Kemudian 2 menit itu rasa emosi yang muncul, beri nama dan terima, ya. Lokasi di mana, rasa di mana, ya, beri nama. Terima semua emosi itu. Nah, ini fullness rasakan energi tubuh. Letakkan tangan di dada, satu tangan di perut, tutup mata, rasa kesadaran itu. Kemudian bayangkanlah energi itu mengalir bebas seperti air, gitu kan ya. Nah, kemudian oneness. Oneness itu kurang lebih 5 menit, jadi 11 menit kan ya. Nah, inhalasi, tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, hembuskan nafas 6 hitungan. Jeda 2 hitungan. Jadi totalnya 12 detik sekali nafas. Sehingga nafas kita per menit itu 5 kali. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Asik, Materi asik. saya Materinya luar mungkin agak biasa. karena ini ilmiah, agak ribet dalam pemikiran. Penting kita belajar dulu, membuka pikiran kita bahwa ternyata semuanya ada neurosennya, ada ilmiahnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di webinar saya. Apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Zen. ya, terima kasih Coach Jane atas pemaparannya Ya, terima yang kasih sangat kembali. luar biasa. Ini Bapak Ibu malah minta waktunya ditambah lagi karena materinya sangat menarik. Jadi minta waktunya ditambah. Tapi nanti bisa Bapak Ibu menghubungi Coach Jane langsung ya secara pribadi atau Japri. Jadi baik Bapak Ibu, kita sudah mengikuti bersama pemaparan Coach M. Khairujen yang sangat luar biasa. Beri aplaus untuk narasumber kita Bapak Ibu. Oke, baiklah kita masuk ke acara. Iya baik, nanti saya bagi link absennya sedikit, ada sedikit pemberitahuan ya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab ya. Pada kesempatan sesi tanya jawab hanya dibatasi pada 2 penanya saja. Karena kebetulan malam ini adalah malam penutupan resmi acara webinar. Nanti ada acara khususnya setelah acara ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh memakai fitur raise hand atau menulisnya di room chat. Nah, jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan, tapi kita batasi hanya 2 orang saja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini. Ya Allah. Aku mau nulis di sini kok nggak bisa. Aku mau nulis nggak bisa.
Mana hostnya? Iya, iya, silakan. Silakan. Satu lagi pertanyaan, jadi nanti sekalian sama Coach Jen akan dijawab. Malam ini kita hanya dua saja ya penanyanya. Silakan Bapak Ibu. Saya mungkin Kepada ya, Ibu Eka Dia Sapitri boleh? Jadi satu hmm, dari Bapak, satu dari Ibu. Dari Ibu Eka Dia Sapitri silakan bertanya, Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mungkin kepada peserta yang mengikuti dari awal sudah bosan kali ya nama saya disebut terus. Untuk Coach Zen, terima kasih banyak materinya sangat luar biasa. Kami semua sangat terkagum-kagum, malahan mau minta tambah waktu ya. Langsung saja Coach Zen, karena ini materi terakhir. Untuk kesekian kalinya saya ingin memastikan sebenarnya seberantakan apa sih mental saya gitu. Kalau menelik dari masa lalu saya dari masa kecil, mungkin yang ikut dari awal itu sudah tahu bahwa saya merasa bahwa saya pernah menjadi korban pelecehan oleh orang tua sendiri. Itu yang pertama. Begitu juga dengan hal-hal seperti selalu dibandingkan atau kekerasan fisik dan lainnya, itu saya sudah alami semua. Hingga sekarang saya berumur 28 tahun, saya sudah berumah tangga, saya menjadi seorang guru pendidikan anak usia dini. Yang saya sadari bahwa di luar rumah, dalam aktivitas sehari-hari saya itu menjadi sosok yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar saya. Saya menjadi sosok yang kemungkinan besar bisa mengerti perasaan orang lain. Tetapi justru berbanding terbalik setelah saya berada di dalam rumah, itu saya lebih suka menyendiri, berbaring, terus ini sebelum saya menikah, itu yang saya sukai. Saya lebih suka di dalam kamar sendiri, berbaring, berjam-jam. Itu saja yang saya lakukan. Dan di saat saya emosi atau mengalami tekanan dari luar, saya tidak pernah memperlihatkan itu di luar rumah. Tetapi di saat saya bersendirian, saya akan menangis, mengamuk, menjambak-jambak, terus melempar barang sampai saya merasa puas. Dan itu pun masih berlangsung sampai saya menikah. Dan saya malahan sekarang merasa mempunyai beban baru, di mana beban itu yang saya pikirkan bahwa saya beruntung memiliki suami yang sabar, tetapi suami saya tidak beruntung memiliki istri seperti saya. Karena hal-hal yang kebiasaan saya dari dulu yang saya suka ngamuk-ngamuk, berdrama, dan lain-lain, itu saya bawa ke dunia pernikahan saya. Di luar rumah saya masih seperti biasa menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, tetapi di dalam rumah ada momen-momen tertentu di saat saya emosi ya saya akan memperlihatkan itu di hadapan suami saya. Itu saja Coach, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Eka Dia Sapitri untuk pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kepada Coach Jane dipersilakan untuk menjawab. Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya? Saya lupa kena agak loading HP saya. Yang pertama, Bapak siapa tadi yang bertanya? Yang pertama Pak, mohon. Medan. Yang mana? Adik-adik. Oh iya. Nah, jadi dari Bapak Adit yang pertama itu Coach yang menanyakan tentang masalah tidak bisa tidur, apakah itu ada gangguan trauma atau gimana? Yang kedua ada
itu dulu Coach dijawab, baru nanti yang kedua nanti dari Bu Dia Savitri. Silakan Coach. Oke, terima kasih Baik. Bang Adik ini. Bang Adik jadi Abang Adik juga. Pertanyaan yang luar biasa sekali mengenai insomnia, tidak bisa tidur. Nah, tadi saya katakan tidak bisa tidur itu bisa kena pikiran, bisa kena perasaan, bisa juga hambatan energi. Nah, kalau energi itu biasanya cakra dasarnya terlalu aktif. Dengan cakra mahkotanya terlalu aktif. Bernamakan kalau di terapi saya itu kita hambat cakra. Cakra itu seperti piringan gitu, 4 inch gitu. Ada putar gini. Dia terlalu aktif. Bergeraknya terlalu aktif. Itu membuat uh, dan cakra mahkota pun aktif. Sehingga tidak sulit tidur. Jadi bisa jadi tidak bisa tidur itu kena pikiran, bisa kena perasaan, bisa karena energi. Tiga-tiga ini kalau mengada. Nah, terus bagaimana sih caranya? Nah, caranya supaya kita bisa tidur. Betul nggak kita ya? Nah, pasti kalau ngomongin terapi kita masuk sesi sugesti kan ya. Nah, paling mudah adalah sederhana kita berolahraga, capean fisik. Saat fisik Mau kita jawab sama. ya. Nah, saat kita fisik kita capek, lelah biasanya gitu, maka kita mudah tertidur. Karena lelah kan di fisik kita. Boleh push up. Nah, saat kita lelah di otak olahraga, saat kita lelah di fisik kita, maka fisik ini akan memberi respon kepada kita untuk istirahat, tidur. Nah, kalau ke psikiater pasti kasih obat tidur kan ya. Kemudian kalau energi juga Bang Adik ini bisa dengan mandi air garam. Di TikTok tuh bisa jelas, mandi air garam pun ilmiah sekali. Jadi mandi air garam adalah membuang semua hal tidak negatif. Bagaimana sih kita nggak disebut mental yang tidak baik? Bila kita suka mimpi jelek, kan ya, kita tidak nyaman, badan kita tidak nyaman, berarti aura kita tidak bagus. Nah, pengen bagus auranya mandi garam. Mandi garam itu bisa kasih garam, kita mandi, bisa juga garam itu sapu ke badan kita. Pasti nyaman. Karena ilmiahnya ada. Bisa dicek di TikTok saya bahas tentang garam itu. Jadi mandi garam itu biar tubuh fisik kita itu lebih relaksasi. Membuang semua hal-hal negatif di tubuh kita. Mandi garam. Nah, bagus lagi mandi pandan. Mandi 7 lembar pandan gitu. Karena yang hal garam ini membuang negatif, pandan itu membawa kelimpahan. Wangi. Jadi rebus pandan, kemudian masukkan rebusan itu air, boleh kasih garam atau garamnya. Kalau saya garamnya lebih cenderung saya dilumurin di tubuh garam. Jadi orang sakit mental pasti di Noprana itu selesai sesi terapi 12 jam mandi garam dengan mandinya pandan. Jadi insomnia nanti bisa, nanti Mas Diki boleh nanti kita laku juga dengan audio terapi untuk mendengarkan audio sugesti. Nah, bisa juga cari audio yang menenangkan, bisa audio yang meditasi, relaksasi, karena insomnia itu tegang, ya pikiran itu tegang, tidak rileks. Nah, biasanya frekuensi boleh pakai audionya Al-Quran, ngaji. Nah, audio itu selain olahraga ya, mendengarkan audio yang levelnya di theta, gelombang theta. Ini Banyak cukup tuh nggak itu. Nah, dengar itu atau ngaji, itu suka yang mana nih? Itu menurunkan versi ketegangan kita menjadi relaksasi. kayak gini dong, nggak bergerak. Ya. Jadi, lakukan olahraga, mendengarkan musik yang menyenangkan supaya frekuensi gelombang otak kita tidak di beta. Sadar, beta tuh sadar. Masuk gelombang theta sampai ke delta. Dengan ada YouTube kok, bagaimana musik frekuensi ke deep delta namanya. Nah, delta tuh tidur. Dengarkan musik itu. Jadi Bang Ande silakan dengarkan musik yang mengarah ke delta. Delta tuh tidur. Tadi kan pikiran kita ada beta, ada alfa. Sugesti itu di theta. Nah, tapi delta itu tidur tanpa mimpi. Nah, cari lagu-lagu, frekuensi, musik-musik, apapun itu yang masuk ke gelombang delta. Gitu.
Ya, sementara itu kalau mau manual, kalau bagusnya nanti minta saya dengan audio terapi misalkan, ya. Lakukan energi jarak jauh, transfer, perbaiki energi cakra, bisa karena energi itu bisa jarak jauh. Nah, saya juga ada e-book namanya Story Therapy. Baca e-book saya. Saya baca itu kisah itu e-book misalnya Story Therapy Anxiety, Overthinking, ada e-book saya. Namanya Story Therapy. Cerita, kisah yang menyembuhkan. Cukup baca. Nah, biasanya ditambah dengan audio terapi suara saya. Baca itu menyembuhkan dengan audio. Itu menyembuhkan. Gitu. Ini jelas, Bang Adik. Ya, tegang. Pasti. Karena di beta terus. Frekuensi kita beta. Maka frekuensi beta ini turunkan sampai ke delta. Satu cara capekkan tubuh. Dua, mendengarkan musik. Frekuensi yang delta. Banyak YouTube tuh banyak kok delta. Sleep, cari atau ngaji ke apakah yang kalau Islam tuh mungkin suara ngaji yang gelombang enak tidur gitu. Nah, pasti mudah tidur. Kuncinya itu aja sebenarnya. Kunci kita ya tadi nih. Fisik capek, lelah, pasti tidur. Atau makan yang banyak bikin kenyang, kadang tertidur juga kenyang. Gitu. Karena otaknya ya otak ini yang kena aktif kan terlalu otaknya terlalu aktif tegang, maka kita harus relaksasi. Lakukan relaksasi dengan pernapasan tadi nih. Lakukan nafas itu perlahan-lahan. Tegang kenapa? Karena kita kerja semua mau cepat. Semua cepat, tidak nikmati. Jadi sekarang Bang Ade nikmati setiap momen. Nikmati. Bekerja dinikmati perlahan-lahan, makan dinikmati. Saat kita nikmati itu kesadaran kita muncul. Insomnia itu tidak kesadaran. Maka masuk lagi mana kita sadar menikmati setiap momen. Itu. Kalau kita nikmati pelan, nikmati itu, maka kita lebih relaksasi. Maka kita mudah tidur, tidak tegang terus. Tegang itu karena semua mau cepat. Serba cepat. Hidup semua cepat, mudah stres. Kunci adalah kita merelaksasi dengan apa? Menikmati momen hidup kita. Sadar hari ini saja. Jadi Madik, sadar hari ini ya kita sadarin. Dengan menikmati, bekerja kita nikmati. Minum kita nikmati, makan kita nikmati. Maka hidup kita tenang. Gitu. Oke, siap. Kalau garam sih bebas saja, boleh digenggam, masukkan garam di ember. Kalau saya lebih bagus tuh kan garam kan air juga, maaf gini, diamin, setelah diamin beberapa menit, baru kita mandi, bilas. Jadi boleh masukkan air, masuk air pandan, nah mandi. Pasti segar. Kan ada ilmiah, di TikTok ada tuh. Cara kenapa bisa begitu? Karena NaCl itu membuang semua negatif. Nah, setan takut garam. Gitu. Setan takut garam juga. Ular takut garam. Karena garam itu luar biasa. Oh, nomor HP saya itu lupa. Dia itu nomor HP saya itu 0, boleh konsultasi pada saya 0896 0896 0118 7456. Jadi kalau pengen produk digital saya punya story terapi, ada e-booknya juga, pengembangan diri, ada audio terapi. Nah, sesuai kalau Anda audio terapi ada tersedia, ada juga permintaan klien. Maka saya audio itu khusus buat Anda. Bikin khusus buat Anda itu berbeda gitu. Oke. Nomornya ulang. Oh, nomor HP saya 0896 lanjut 0896 0118 7456. Izin coach nyambung sedikit aja coach. Kebetulan saya Pranajaya. Nama saya Pranajaya. Wow, Prana. Ya, jadi tunggu Pak, tadi ada Dari pertanyaan Medan. kedua trauma yang Dari belum saya Medan, ya? balas. Tunggu Pak ya. Tadi ada pertanyaan Ibu itu trauma gimana? Ada iya, Ya, yang sedikit nanya aja coach, mengkaitkan nanti coach belum mengkaitkan. Oke. Tadi coach sudah menyebutkan ada hak paten. Ya, ada hak paten. Sebenarnya hipno dan prana itu dua kata. Menjadi satu. Nah, seperti apa tadi yang kau sampaikan? Hipno prana ya. Ya, kami setuju kalau sesi ini akan ditambah kapan lagi ada pertemuannya, kedalamannya. Yang saya tahu adalah
energi alam terbuka, mengambil energi gitu. Ya, alam Prana itu semesta, ya, energi, alam semesta. alam semesta. Betul, betul. Ah gitu. Maka tadi saya punya branding energi prana gitu. Tadi hak patennya seperti hipnoterapi itu apakah metode ataukah apa ya gitu. Dari hal yang negatif ke positif tadi itu hipnoterapi gitu. Coach bisa kaitkan nanti penjelasan yang dua penanya tadi. Oke, Terima siap, kasih, siap, Coach. siap. Oke, terima kasih Pak Prana ya. Sama Prana nih, no Prana. Oke, nanti boleh ya Oke. boleh minta materi apa aja. Kemudian gini, Iya. tadi ada trauma nih, Sian juga ibu atau kakak ini kan. Tapi dia bagaimana dia ada inner child. Kalau ngomong bahasa hipnoterapi ada inner child, ada masa lalunya yang pengalaman yang pahit. Boleh saya ini terapisnya trauma healing di KPPAD, Komisi Perlindungan Daerah. Jadi kasus anak diperkosa bapaknya, pamannya, pejabat, kemudian bermacam-macam. Ada anak itu bapaknya ditembak polisi mati di depan dia. Oh tuh traumatik. Trauma ini, istilahnya kan, itu pasti masuk di pikiran. Pikiran itu adalah bayang-bayangan. Dan ada rasa. Tadi saya bilang, kalau bayangan tuh nggak jadi masalah, apabila kita rasa itu kita hilangkan. Rasa. Rasa jijik, rasa wah, bermacam-macam rasa emosi kenapa ini terjadi pada saya, menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan Tuhan, tertinggi itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, segala hal semua. Nah, di prana itu ada 3 masalah, bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, tapi ada energi yang terhambat, terputus energinya. Nah, biasa kita di terapi kita orang yang traumatik itu pasti masalah dari kita perbaiki di cakra solar plexusnya gitu. Di cakra jantungnya, cinta kasihnya, cakra asna yang perbaiki, cuma cakra mahkotanya yang perbaiki, cuma dengan cakra dasar. Maksudnya kita cek dulu gimana cakra bermasalah gitu. Tapi bagaimana sih secara alami gitu kan ya. Supaya tanpa terapi gitu kan. Tadi Bang Adik lu nggak perlu terapi ya, ada tekniknya gitu kan ya. Nah, pertama pahami dulu rasa syukur. Di Nirvana ada atap perlindungan. Di Nirvana itu ada bangunan, Pak. Bangunan itu sama atap, di atasnya atap. Namanya perlindungan jiwa. Ada 5 perlindungan jiwa di kita. Pertama pasrah. Kedua namanya ikhlas. Ketiga namanya sabar. Keempat namanya cinta. Kelima namanya syukur. Bila perlindungan jiwa ini udah kita pahamin benar, maka semua hal buruk tentang kita terima apa adanya. Kejadian itu sudah terjadi setelah lewat. Berarti kejadian sudah lewat. Kemudian kita kadang takut di masa yang akan datang. Sadarin dulu hari ini saja. Mak, sadarin dulu. Jangan bawa pikiran mindfulness, ada kesadaran hari ini saja. Saat kita sadar hari ini, oh saya baik-baik saja kok. Jangan bawa pikiran kita ke masa lalu kita. Maka repot kita. Bawa pikiran kita, sadarin dulu pikiran saya. Oke, hari ini saya nggak ada apa-apanya. Itu hanya masa lalu. Masukin ke pasrahan kita. Kita pasrah menerima semua kejadian-kejadian itu. Kemudian kita ikhlaskan itu sudah terjadi. Lepas ikhlaskan. Karena gini, hidup itu adalah pilihan. Pilihan baik dan benar atau pilihan salah dan sesat. Kalau kita pilihan baik dan benar, berarti kita berpikiran yang terbaik hari ini. Tapi kalau pengen hidup salah sesat, ya kita mikir aneh-aneh aja. Oh dulu gini, warna. Pusing kita. Coba Mbak sadarin pikiran dulu tentang hari ini saja. Hari ini saya baik-baik kok. Nafas. Oke, hari ini saya baik. Jangan terjebak masa lalu. Masa lalu sudah lewat. Kemudian pelan-pelan tarik nafas lagi. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kemudian pasrah ikhlas menerima itu terjadi. Kemudian dia ada rasa tidak nyaman. Oke, Mbak lihat rasa tidak nyaman di mana? Di perut, di tenggorokan, di otak, dada yang mana? Atau di sini? Nah, lihat lokasi rasa itu. Nah, lokasi rasa itu berarti ada hambatan energi. Mbak masukin energi, pusat energi biasanya di pusar ini nih. Boleh juga ambil energi masuk energi ini, hambatan-hambatan energi itu lepaskan. Nah, Mbak harus melepaskan semua hambatan-hambatan energi itu. Ambil energi di atas,
masukin tubuh kita, rasakan itu, kemudian lepaskan ke bumi, grounding ke bumi. Ya, jadi sadarin juga perasaan kita bahwa itu Maaf coach, waktunya sudah habis. Kita udah mau habis masuk ya. acara penutupan. Iya coach. Oke, Nanti oke bisa maaf nih. buat Jadi acara ya ini coach. sadarin aja. Nanti di webinar ada 11 langkah 11 menit. Lakuin itu ya 11 menit untuk menyatu oneness namanya, kesadaran murni ya. Lakuin itu aja. Iya, Oke. iya coach. Ya. Jadi terima kasih banyak ini coach untuk pemaparannya luar biasa. Sementara Bapak Ibu masih ingin bertanya, tapi berhubung malam ini adalah malam penutupan parade webinar kesehatan PHI, maka kita akan masuk ke acara intinya. Jadi baik Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi kita semua, karena ini adalah malam terakhir acara webinar yang dilaksanakan oleh PHI, ya, yang bagaimana membuat suatu acara yang sangat spektakuler, saya katakan seperti itu, karena melibatkan banyak narasumber dan banyak materi yang sangat luar biasa. Ini semua tidak bisa terlaksana dengan begitu saja tanpa dukungan atau sokongan orang-orang di belakang yang sangat luar biasa, sehingga terlaksananya acara ini. Di mana acara webinar PHI ini telah maraton selama 10 hari dengan 32 narasumber dan 16 sesi. Nanti untuk PDF-nya ya, untuk itu nanti bisa Bapak Ibu peroleh setelah tanggal 10, tanggal 11 ya. Bisa di-share nanti materi-materi yang telah dijabarkan oleh narasumber. Dan ini sangat luar biasa sekali Parade Kesehatan Mental 2025 PHI. Dan pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena pada acara penutupan ini kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dua orang tokoh yang berjasa ya untuk terlaksananya acara ini, di mana nanti kedua tokoh ini akan memberikan kata sambutan sebagai penutup acara webinar parade webinar kesehatan. Yang pertama adalah kata sambutan dari Bapak Ahmad Dahlan, SPD BUC ya, selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak Ahmad Dahlan kami persilakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya terdengar, warahmatullahi Kak? wabarakatuh. Ya, terdengar Pak suaranya Pak. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali ucapkan salam kembali agar lebih formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Founder of the Professional Hypnotherapy, Coach Risman Haris, BCH CSHT CI. Yang saya hormati, CEO of the Professional Hypnotherapy, Coach Siti Hartinah, BCH CSHT CI. Serta yang saya banggakan, seluruh narasumber yang telah mengisi webinar pada acara ini, kemudian kepada para moderator, kemudian kepada panitia dan seluruh peserta webinar di PHI HNEI 2025 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga webinar ini bisa terselenggara pada mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 10 Oktober. Jadi kita sudah mengadakan ini selama 10 hari lamanya. Melalui via Zoom meeting. Hadirin yang terhormat, izinkan saya menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan ini. PHI HNEI yang merupakan kepanjangan dari PHI, Hipnoterapi dan NLP for Empower Indonesia 2025 merupakan sebuah program dari Asosiasi The Professional Hypnotherapy Indonesia, PHI, dalam rangka menyemarakan World Mental Health
Day 2025. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk webinar gratis yang menghadirkan para praktisi dari pakar di bidangnya masing-masing, di bidang hipnoterapi dan NLP dari berbagai daerah di Indonesia. Saya sendiri berasal dari Sulawesi Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan peran hipnoterapis dalam mendukung kesehatan mental serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang hipnoterapi dan NLP sebagai metode pendamping yang efektif untuk pemberdayaan diri di masyarakat. Selama 10 hari pelaksanaan kegiatan ini, acara ini telah menghadirkan 30 narasumber hebat di dalam 16 sesi webinar. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman, yang inspiratif dan interaktif. Setiap sesi dihadiri oleh 110 hingga 210 peserta. Ini sangat banyak dan sekarang juga meskipun sudah jam, kalau di saya itu udah jam 22.38, tapi di sini sudah masih bertahan 140 orang. Sangat luar biasa. Dan ini dari total 946 orang yang mendaftar di absensi. Jadi sangat banyak. Dan dari hasil surveinya, yang paling banyak itu berasal dari Jawa Timur. Wah, luar biasa nih. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental itu semakin meningkat dan bahwa hipnoterapi serta NLP memiliki tempat yang mendukung kesehatan. Nah, di sini saya menyadari bahwa kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja keras kita semua dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya atas nama seluruh panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan luar biasa mulai dari awal sesi, dari sesi 1 sampai sesi 16. Untuk saya ucapkan terima kasih juga kepada para moderator, seluruh moderator yang telah memandu jalannya sesi dengan sangat baik. Dan untuk peserta webinar yang telah berpartisipasi aktif dan aktif, serta segenap pengurus dari keluarga besar The Professional Hypnotherapy Indonesia, PHI, yang telah memberikan dukungan penuh hingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Dan saya juga mengucapkan apresiasi kepada teman-teman yang telah mengisi daftar hadir dan berhak mendapatkan sertifikat partisipasi sebagai bentuk apresiasi dari kita atas keaktifannya dalam kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, saya berharap agar seluruh peserta dapat menemukan semangat baru, semangat belajar, dan menetapkan pengetahuan yang diperoleh selama webinar untuk meningkatkan kualitas diri, lingkungan, masyarakat, dan sekitarnya. Apalah gunanya ilmu yang kita dapatkan mulai dari sesi 1 hingga 16 ini kalau kita tidak praktekkan baik-baik. Ya, ilmu yang sedikit jauh lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak jika tidak dipraktekkan. Intinya itu praktek. Kita telah belajar banyak di sini, mulai dari sesi 1 sampai sesi 16, teman-teman pasti sudah memiliki banyak perubahan dalam keadaan mentalnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia 2025. Mari bersama-sama kita wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara mental, berdaya, dan bahagia. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, rangkaian kegiatan webinar PHI HNEI 2025 Mental Health mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Santi, wabarakatuh. Om. Muhammad Dahlan, terima kasih PHI, terima kasih Master Risman, terima kasih kepada Coach Ibu Tina, para Ya. moderator dan narasumber. Terima kasih ilmunya. Terima kasih kepada Selamat Bapak Ahmad Dahlan. malam. Ini Ya, nggak Bu, foto baik, Bu. nih. Ini Ya, nggak foto terima nih Bu moderator.
Iya, Bu, nanti kita sabar foto. Bu, moderator lagi mau ngomong. Nggak ambil foto nih, 100 Masih ada peserta satu lebih. lagi yang akan memberi Belum kata Ambil foto sambutan. dulu. selesaikan, Nanti belum. kita inikan dulu, kita selesaikan dulu ya Bu. Nanti kita foto ya. Baiklah, Siap, terima siap. kasih kepada Bapak Ahmad Moderator Dahlan dong. Nasra untuk kata sambutannya. Yang selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembacaan SK sebagai wujud launchingnya IBEH chapter dan penutupan PHI HNEI oleh Coach Siti Hartina BCH CSHT CI selaku CO selaku CEO PHI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator hebat kita, Ibu Luciana. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu kepada Ibu Luciana. Luar biasa ya, beliau memandu webinar kita di sesi 16 ini. Dan sebelumnya, sebelum saya memberikan kata sambutan dan juga penutupan dari webinar, saya mau menyapa dulu kepada narasumber, Pak Zen. Halo, selamat malam Pak Zen. Selamat malam juga, Kostina. Terima kasih. Mana kabarnya, Pak? Sehat? Oke, baik. Mohon izin Pak Zen, sebelum melanjutkan, apakah boleh saya dijadikan host? Hostnya tadi terlihat ya, terkenal. Udah jadikan host. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Zen. Ya. Baik, Bapak Ibu rekan sekalian, pada malam hari ini luar biasa, merupakan webinar yang ke-16 terakhir dari PHI. Dan juga pada malam hari ini kami akan melakukan pengumuman pada Bapak Ibu dan beberapa penyampaian. Yang pertama adalah saya mengucapkan rasa syukur dan bahagia Bapak Ibu yang mengikuti webinar kami selama 16 sesi, sangat luar biasa Bapak Ibu. Penuh semangat dan antusias, bukan hanya menginginkan link absennya, bukan hanya ingin sertifikatnya, tapi betul-betul ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi ini acaranya secara gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat beruntung bisa mengikuti acara kami secara free, mendapatkan materi secara free, Bapak Ibu bebas berkonsultasi secara free, dan ini juga tidak cuma-cuma. Baik Bapak Ibu, ada dua hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pelantikan pengurus dari komunitas yang juga dibangun oleh founder PHI, yaitu dari Coach Risman Haris, yaitu Indonesian Board Ericksonian Hypnotherapy. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus, anggota, serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan pengurus The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy Chapter. Saya mute dulu Bapak Ibu ya. Izin. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy atau IB merupakan lembaga yang didedikasikan untuk memajukan praktik klinis dalam bidang hipnoterapi Ericksonian di Indonesia. Lembaga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan kompetensi dalam praktik hipnoterapi Ericksonian klinis di seluruh Indonesia. Dan melalui pendekatan ini yang inovatif dan terbukti efektif, IB memberikan sertifikasi profesional kepada praktisi
memenuhi persyaratan standar latihan berkualitas tinggi, pengembangan kurikulum, serta mendukung penelitian dalam bidang hipnoterapi Ericksonian. Semua ini dilakukan demi memastikan pelayanan berkualitas, aman, dan beretika bagi masyarakat Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya banggakan, kita patut juga untuk berbahagia karena Coach Risman Haris adalah generasi kedua orang Indonesia pertama yang mendapatkan mentoring langsung dari Dr. Roxana Erickson Klein PhD, yang merupakan anak dari Dr. Milton H. Erickson yang dikenal sebagai Bapak Hipnoterapi Dunia. Dan selama lebih dari 1 tahun ini Bapak Ibu, beliau mendapatkan bimbingan dan supervisi. Atas dasar pengalaman dan kehormatan tersebut, kemudian mendirikan IB Chapter di Indonesia sebagai wadah untuk menyebarluaskan semangat dan nilai-nilai Ericksonian hipnoterapi yang berfokus pada kemanusiaan, empati, dan perubahan positif. Melalui IB Chapter, kita berharap kepada seluruh praktisi Ericksonian hipnosis dapat turut serta menurunkan angka gangguan mental, psikologis, dan perilaku negatif di masyarakat Indonesia dengan berbagai program yang akan disusun oleh IB Chapter itu sendiri. Dan saat ini akan disebarluaskan program-program IB yang telah terbentuk di beberapa daerah Bapak Ibu. Dari luka batin menuju penyembuhan, dari kebingungan menuju kesadaran. Selanjutnya, izinkan saya membacakan surat keputusan pengangkatan pengurus The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy Chapter. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy IB merupakan lembaga yang berkomitmen untuk mengentaskan gangguan mental, psikologis, dan perilaku negatif di Indonesia melalui pendekatan Ericksonian hipnoterapi yang humanis. Mewujudkan visi tersebut, diperlukan pembentukan pengurus IB Chapter di berbagai wilayah sebagai perpanjangan tangan IB dalam melaksanakan program-program edukatif, terapeutik, dan sosial. Dedikasi untuk mengemban amanah organisasi di daerahnya masing-masing, dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diterbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan pengurus IB Chapter di wilayah Indonesia. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Indonesia Ericksonian Hipnoterapi, urusan daerah khusus kota dan kabupaten, serta hasil rapat koordinasi IB pusat tentang pembentukan dan pelantikan pengurus chapter wilayah. Memutuskan dan menetapkan: 1. Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy IB di wilayah masing-masing untuk masa bakti 2025 sampai 2028. Kedua, kepada para pengurus yang telah ditetapkan agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi, serta berperan aktif dalam program Maaf, Coach, terputus. Lag. Ericksonian Hipnoterapi. Mungkin sinyal. Ketiga, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan pada tanggal 10 Oktober 2025, tertanda Haris, founder dan Putus-putus Coach suaranya. Mungkin sinyalnya kurang ini. Garis miring chapter, garis miring Oktober. Daftar pengurus IB Pusat dan Chapter Wilayah Indonesia. Dewan Pengurus DPP IB, Ketua Ahmad Dahlan Nasrah, Sekretaris Richard D. Savandi, Bendahara Imam Akbar. Yang pertama, IB Chapter Malang Raya, Ketua Umar Kadafi, Sekretaris Feni Andina, Bendahara Ulil Husna, anggota Meda Rosalin, Agus Prasetya, Tutut Rasnasari,
Abdul Teddy Abdul Majid. Kedua, IB Chapter Kediri, Ketua Rini Hidayat, Sekretaris Lindi Nastasia, Bendahara Umul Muarraf Fabio, Sekretaris Rici Sustanto, Bendahara Oktavia Setiawati, Anggota Sugeng Andrianto, Jorin Utari Sucatjo, Eni Nuraini, Reza Akmal Guritno. Keempat, IB Chapter Aceh khusus yang belum terbentuk diketuai oleh Muhammad Ihsan Apriansyah, Sekretaris Yuni Kurnia, Bendahara Megawati, Anggota Rio Dwi Saputra, Sabarudin, Herlinda Yusuf, Purwanto, Judith Audrey Alsim Simanjuntak, Adi Nur Rohim, Rudi Hendros Purnomo, Auliadi, Ahmad Rudini, Fani Diana, Stephen Velim, Indro Luki. 5. IB Chapter Batam, Ketua Umar Dhani, Sekretaris Ahmad Solehan, Bendahara Saki Nur Huda. 6. Chapter IB Tanjung Pinang, Ketua Yuan S. Nugraha, Sekretaris Firsa Okta Kurniawan, Bendahara Winda Lestari BR Guru Singa. Anggota Orlin. 7. IB Chapter Yogyakarta, Ketua Apriani Angelin Situmorang, Sekretaris Nanang Kristanto, Bendahara Rustamanji. 8. IB Chapter Makassar, Ketua Muhammad Hadiah Jafar, Sekretaris Anggriana, Anggota Kuari Januar Satriono, Mutmainna Siti Nur Kalbi, Ilvi Wahda Fadli, Sulfikri, Ahmad Maskur Khairat, Rusli. Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2025 atas nama The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy IB tertanda Coach Risman Aris, founder IB. Dengan telah dibacakannya surat keputusan pengangkatan pengurus The Indonesian Board of Ericksonian Hypnotherapy IB Chapter, maka pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, secara resmi IB Chapter dinyatakan terbentuk dan diluncurkan. Semoga dengan berdirinya IB Chapter ini, kita semua dapat berkontribusi nyata dalam mengentaskan gangguan mental, psikologis, dan perilaku negatif di masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. IB Chapter saya nyatakan resmi diluncurkan. Selamat kepada para anggota, para ketua, dan para member yang aktif dan diberikan jabatan, dan semoga tanggung jawab bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan sambutan sekaligus menutup para webinar ini. Terima kasih yang masih telah berada di room Zoom. Ya. Hadirin yang saya hormati, para narasumber, peserta, moderator, dan seluruh sahabat hipnoterapi serta praktisi NLP di seluruh Indonesia.